Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Kamis 23 April 2026, berjudul Hidup ini adalah perkara rohani. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 2 ayat 20 sampai pasal 3 ayat yang keempat. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai Kolose 3 ayat 4, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, terus merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat WB, mari kita membaca Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai Kolose 3 ayat yang keempat, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sahabat WB, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sahabat WB terkasih, berdoalah mohon tuntunan Roh Kudus agar sahabat WB dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Bacalah beberapa kali dan pahamilah maknanya. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai tebusan Kristus? Ada pada Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 23. Bagaimanakah cara pikir yang benar sebagai refleksi kuasa kebangkitan Kristus yang kita percaya? Ada pada ayat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Sahabat WB terkasih, setiap orang yang telah mengenal Kristus sejatinya tidak lagi hidup dalam nilai-nilai dunia. Sebagai ciptaan baru, sejatinya kita hidup dengan cara pikir sebagai manusia baru yang diperbaharui di dalam Kristus. Kita tidak dapat hidup mendua hati. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa prioritas dan fokus hidup kita menentukan kualitas hidup kita. Sahabat WB, bagaimanakah engkau melihat dan menjalani kehidupan ini? Adakah engkau memandang kehidupan ini sebagai perkara rohani? Sahabat WB, kita memang masih hidup di dunia, tetapi tujuan hidup kita bukanlah dunia ini. Demikian juga halnya cara kita memandang ibadah kita. Sejatinya ibadah kita adalah refleksi hidup yang berpusatkan Kristus dan kebenarannya. Sahabat WB, bagaimana seharusnya cara hidup, ibadah, dan pelayananmu sebagai orang percaya? Apakah hidup ibadah dan pelayananmu mengutamakan Kristus di atasnya?
Apa pesan Tuhan untukmu secara pribadi hari ini? Sahabat WB, buatlah komitmenmu dan tuliskanlah ke dalam buku jurnalmu. Sahabat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang meneguhkan iman kami untuk terus hidup memandang dan menjalani hidup ini sebagai prioritas rohani yang berpusat pada Kristus dan kebenarannya. Kami mau terus belajar semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 4, Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.